Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua yang luar biasa. Saya berharap semuanya sehat dan kita bisa belajar hari ini dengan baik. Untuk itu jangan lupa kita mulai dengan berdoa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS bab 4B, masa demokrasi parlementer. Tujuan pembelajaran kita, setelah nanti kalian memahami materi ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Nah, materi yang akan kita bahas nanti ada 3. Yang pertama perkembangan politik, yang kedua perkembangan ekonomi, dan yang ketiga adalah kehidupan masyarakatnya. Yang pertama dulu, perkembangan politik. Sistem pemerintahan. Sejak RIS dibubarkan, berdiri NKRI dengan pedoman Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang idenya adalah menganut demokrasi liberal. Nah, penerapan di Indonesia ditandai dengan berlakunya sistem kabinet parlementer. Nah, bagaimana bisa disebut dengan sistem kabinet parlementer? Berikut ini adalah ciri-ciri dari kabinet parlementer. Bahwa kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Kabinet dipimpin Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak dalam parlemen. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya, dan kabinet dapat dijatuhkan pada setiap waktu oleh parlemen. Sebaliknya, pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Nah, ini adalah ciri-ciri kabinet parlementer. Nah, sistem kabinet disebut dengan Zaken kabinet, yaitu suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Pada masa ini ada 7 kabinet. Jadi mengalami pergantian sampai 7 kabinet. Mulai ada kabinet Natsir, kabinet Sukiman Suwiryo, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, dan kabinet Juanda. Sistem kepartaian menganut sistem multi partai atau banyak partai, sehingga memunculkan persaingan dan cenderung partai-partai hanya memperjuangkan kepentingan golongan, sehingga mereka saling bersaing, mencari kesalahan, saling menjatuhkan, sehingga partai tidak memegang jabatan dalam kabinet dan parlemen, melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Nah, hal ini mengakibatkan sering terjadi pergantian kabinet, juga stabilitas politik, sosial, ekonomi, serta keamanan terganggu. Berikutnya, pemilu 1955 adalah merupakan pemilu yang pertama di Indonesia. Ada 2 tahap. Yang pertama tanggal 29 September 1955 ini untuk memilih anggota DPR, dan yang kedua 15 Desember 1955 ini untuk memilih anggota konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Nah, pada pemilu 1955 ini dianggap sebagai tanda berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Nah, calon pemilihnya ada 39 juta suara, dan perolehan terbanyak diperoleh oleh Partai PNI, Masumi, NU, dan PKI. Nah, gangguan keamanan
yang ada mulai pemberontakan APRA, RMS, Andi Aziz, dan PRRI dan Permesta. Kita akan kupas satu persatu. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil terjadi di Bandung, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuannya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri pada negara RIS. Bisa ditumpas dalam operasi militer oleh pasukan Siliwangi. Kemudian RMS atau Republik Maluku Selatan ini berada di Maluku Selatan, dipimpin oleh Dr. Saumokil. Kemudian di sini penyebabnya adalah karena masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil dan tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini bisa ditumpas oleh ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang yang saat itu merupakan Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Kemudian pemberontakan Andi Aziz yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, lokasi di Makassar, ini bisa dihentikan pergerakannya. Kemudian pasukan yang menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. PRRI dan Permesta. PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, berada di Sumatera dan Sulawesi. Sumatera tepatnya di Padang. Nah, penyebabnya adalah hubungan kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Bisa ditumpas dengan adanya operasi militer. Kemudian Permesta atau Piagam Perjuangan Semesta. Lokasinya di Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku, dipimpin oleh Letkol Vince Samuel. Penumpasannya dilakukan oleh Operasi Merdeka pimpinan dari Letkol Rukminto Hendra Ningrat. Kemudian KAA, Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Kita ke KAA dulu. KAA diadakan 18-24 April 1955 yang awalnya dirintis oleh Konferensi Kolombo yang dihadiri oleh 5 negara. Kemudian yang kedua, Konferensi Bogor juga dihadiri oleh 5 negara, sehingga ini juga disebut dengan Konferensi Pancanegara, ya. Yang Konferensi Kolombo Pancanegara 1, Konferensi Bogor Pancanegara 2. Nah, baru kemudian KAA dilaksanakan di Bandung 18-24 April 1955, diketuai oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo. Hasilnya adalah Dasasila Bandung. Pengaruh KAA ini mempunyai pengaruh terhadap Indonesia. Jadi Indonesia mendapat dukungan tentang pengembalian Irian Barat ke RI dan juga mengilhami gerakan non-blok. Kemudian juga berpengaruh kepada negara-negara Asia Afrika, di mana perjuangan kemerdekaan Asia Afrika meningkat sehingga banyak negara-negara yang kemudian bisa merdeka. Meningkatnya kedudukan bangsa Asia Afrika dalam percaturan politik dunia dan adanya kerjasama dan hubungan antar negara Asia Afrika. Dan bagi dunia, ketegangan dunia berkurang. Australia dan Amerika Serikat mulai menghapus politik diskriminasi ras dan negara-negara kolonialisme imperialisme mulai melepaskan daerah-daerah jajahannya. Berikutnya adalah Deklarasi Juanda. Mendeklarasikan hukum teritorial, kemudian ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut yang ketiga PBB tahun 1982. Dan hasilnya adalah pengakuan Deklarasi Juanda yang isinya tentang luas wilayah RI meluas hingga 2,5 kali lipat dari semula. Berikutnya perkembangan ekonomi.
permasalahan ekonomi ada yang jangka pendek dan juga ada yang jangka panjang. Untuk jangka pendek, tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, dan jangka panjang bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan rendah. Nah, untuk mengatasinya dilakukan beberapa usaha. Yang pertama, Gunting Safrudin, yaitu karena jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, maka Safrudin Prawira Negara sebagai Menteri Keuangan mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kemudian ada sistem ekonomi gerakan benteng, yaitu usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kemudian nasionalisasi perusahaan asing. Jadi di sini pemerintah melakukan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Kemudian ada finansial ekonomi atau FINEK yang nanti berimbas pada banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedang pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Kemudian ada RPLT atau Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, yang rencananya di awal akan melakukan pembangunan dengan rencana 5 tahun ini tahun 1956 sampai 1961. Tapi ternyata tidak bisa berjalan seperti apa yang direncanakan. Berikutnya adalah yang ketiga, kehidupan masyarakat. Untuk kehidupan sosialnya, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemudian pendidikan, di sini sudah ada spesialisasi pendidikan seperti kejuruan itu ya. Kemudian didirikan universitas-universitas seperti USU, Universitas Sumatera Utara, kemudian Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Airlangga. Ini belakang ini adalah backgroundnya UNER. Kebetulan saya ada di sini. Dan UNHAS, Universitas Hasanuddin. Sedangkan untuk kesenian muncul organisasi PI, GPI, dan juga berdiri ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta. Nah, anak-anak, akhir masa demokrasi parlementer ini karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini dikeluarkan karena konstituante gagal membentuk undang-undang dasar yang baru. Nah, isi dekrit presiden itu diantaranya konstituante dibubarkan, Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, dan akan dibentuk MPRS dan DPAS, sehingga masa demokrasi parlementer ini berakhir. Demikian anak-anak materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa selalu membaca dan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.